Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi amra. Yang pertama Allah berikan kepadanya adalah Allah jadikan urusannya cerai-berai. Allah tidak akan membimbing orang-orang yang niat hidupnya, niat menuntut ilmunya, niat usahanya karena dunia semata. Allah akan cerai-beraikan, tidak Allah tolong orang itu tersebut. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, apabila orang itu niatnya untuk dunia hidupnya, yang kedua adalah wa ja'ala faqrahu bainal ainaini. Yang kedua adalah Allah jadikan kefakiran, apa fakirian orang itu, di antara dua matanya. Maka dia sudah menilai bahwasanya berharga dunia itu adalah dengan mata. Tentu mata itu pingin yang indah dilihat, indah-indah, maka orang itu tersebut tidak akan pernah mencapai kekayaan di Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Sehebat apapun orang itu hidup karena dunia, maka Allah catatkan baginya rizkinya, keilmuannya, kehebatannya, kecerdasannya. Tentu itu adalah ukurannya. Walaupun dari subuh sampai maghrib ia tidak pernah istirahat untuk mencari ilmu, walaupun ia usaha tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur, tetapi dunia itu sudah ditulis oleh Allah tidak lebih daripada yang demikian itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man kanatil akhirah niyatuhu. Apabila barang siapa orang itu hidup karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan juga tiga perkara. Yang pertama, kata Allah, wa jama'ala amrahu. Apapun urusannya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang mudah sampai yang sulit, maka Allah kumpulkan semua urusan itu sehingga Allah bimbingkan. Setiap pendidikan Allah mudahkan, setiap usaha Allah berikan solusinya, beri kemudahan, beri kelapangan, karena niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, barang siapa hidup karena akhirah. Yang kedua, wa ja'ala fi ghina'i fi qalbihi. Maka Allah jadikan dia kaya, bukan di antara dua matanya, bukan memandangkan harta orang lain, pangkat jabatan orang lain, tetapi Allah jadikan kekayaannya fi qalbihi, dalam hatinya. Orang yang merasa kaya hatinya, tentu dia selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang kaya hatinya tentu ikhlas dengan takdir Allah. Orang yang dengan kaya hatinya maka ridha dengan takdir tetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Orang yang niat hidupnya karena Allah, maka yang ketiga ini Allah jadikan dunia ini bukan dia kejar-kejar dunia mati-matian, wa hiya raghimah, tetapi dunia itulah yang mengikutkan dia. Ia ikut karena apa? Karena niatnya karena Allah, karena akhirah. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meraih tiga niat
yang baik ini karena akhirah, tentu semua itu akan menjadi baik. Niat baik akan tujuan menjadi baik. Aktivitas kita menjadi baik. Idza salahat salahal jasad kulluh. Apabila hati kita ini baik, tentu semua anggota tubuh kita ini menjadi baik. Mata mandang baik, tangan menjadi baik, kaki menjadi baik, semua menjadi baik karena hati kita. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila hati ini rusak, binasa, tak pernah kita jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Wahai sahabatku semua, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Ya Rasul, kaifa nujaddidu ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui hati kami ini Allah, membersihkan jiwa kami ini Allah, sehingga kami selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, selalu ringan langkah kami untuk kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Aktsiru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsihi, ikhlas dalam hati. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, untuk memperbaharui hati kita ini. Setiap hati kita ini akan rusak, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati ini suci, bersih, selalu kita memperbaharuinya, insyaallah niat baik, tujuan baik untuk akhirat, tujuan karena Allah, tentu hati ini akan ridha dan ikhlas untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jemaah sekalian, maka mengucapkan la ilaha illallah membersihkan hati saja. Apa kata Rasulullah? Mengucapkan la ilaha illallah man as'alan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah dapat ridha Allah, tetapi dia juga dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, marilah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cuma sekedar dalam masjid saja, setiap aktivitas kita, di rumah kita, tempat pekerjaan kita, tentu mulut ini tak berhenti mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.